tidak berangkat pada hari ini? Ada. Ada? Ya, berangkat semua nggih. Ya, semua. Nggih, pada hari ini kita bertemu Pak Wisnu lagi. Kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari salah satu memimpin berdoa. Dafa saja ya. Dafa ayo memimpin berdoa. Silakan Dafa. Doa lagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Wisnu ingin menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, di pertemuan kemarin kita sudah mengenal berbagai macam bangun datar. Bangun datar ini ada apa saja sih? Seingat kalian? Persegi, terus genjang, terus trapesium. Masih pada ingat semua. Nah, setelah kita kemarin mengenal macam-macam bangun datar, menurut kalian setiap bangun datar itu pasti memiliki luas dan juga keliling. Kalau benda-benda di sekitar kita inilah yang ada di sekitar kita yang kalian lihat. Adakah benda yang berbentuk bangun datar menurut kalian? Ada. Apa contohnya? Jendela. Jendela. Bentuknya jendela itu apa Mas? Persegi. Kalau jendela itu persegi atau persegi panjang itu? Persegi. Persegi atau persegi panjang? Itu perlu dibuat. Tapi kalau menurut Meja. Pak Wisnu itu lebih ke persegi panjang. Kalau Pak tulis apa coba? Apa? Persegi panjang. Nah, kalau Pak tulis ini berbentuk persegi panjang jelas. Sudah tahu bedanya persegi dan persegi panjang? Nah, hari ini adalah menghitung keliling bangun datar sambil mengenal konsep dasar coding dan AI dengan pola pikir komputasional. Wah, apa ini Pak? Apa ini komputasional? Apa coding? Apa AI? Apa? Kalian pasti belum tahu ya dalam hal itu. Belum ya? Belum. Tapi mungkin secara tidak sadar kalian sudah mengenal, kalian sudah pernah menggunakan, cuman kalian nggak tahu kalau ini tuh oh ternyata coding ini, ternyata AI ini. Nah, akan kita pelajari dan kita bahas pada akhirnya. Yuk lanjut. Pak Wisnu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah bermain HP? Siapa sih yang tahu dolanan HP ngacung? Ngacung? Oh, wis tahu dolanan HP. Biasanya kalau kalian itu menggunakan HP itu untuk apa? Oh, TikTok. Terus apa lagi? Oh, WA. Jadi kalian sudah banyak mengeksplor untuk bermain coding dan AI. Apakah kalian pernah lihat bentuk bangun datar ini? Ya. Bangun datar apa itu? Persegi panjang. Persegi panjang. Ada di sekitar kita nggak di sini aja buahnya. Kalau ini keramik ini bentuknya apa keramik ini? Persegi. Kalau papan tulis persegi panjang, kalau jendela persegi panjang, pintu persegi panjang, banyak sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik itu siapa? Kalian mampu menghitung keliling dari persegi atau persegi panjang dengan benar. Peserta didik mengenal konsep coding unplug dengan menyusun langkah-langkah perhitungan seperti memberi perintah robot dengan jelas. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan mencoba. Ayo hitung berapa banyak kota yang ada di dalam bangun datar tersebut? Berapa? 24.
Berapa jumlah kotak yang ada di sekeliling bangun datar tersebut? 24. 24 itu gajinya kan yang ada di dalam kotak. Kalau sekeliling, ayo dihitung berapa ini? 16. Ayo kita coba. Berapa? 16. Kalau di dalam kotaknya ini berapa kan sudah jelas ya sudah terlihat. Ada panjang, ada lebar. Sedangkan untuk menghitungnya keliling itu kita harus mulai dari sini. Ada berapa langkah? Misalkan ini satu langkah itu kita anggap satu langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menghitungnya dari sini loh ya. Sini loh ya. Kemudian turun lagi. Yang lebarnya ada berapa langkah? 4. Kita masukkan saja rumusnya. 2 kali P tambah L. Jadi berapa? 2 dikali berapa? 6 tambah 4. Berapa hasilnya itu? Iya, balik ke mana? Dari nomor kotak nomor berapa kalian menghitungnya? 1. Kalian Pak Wisnu minta untuk berjalan. Kita anggap seperti ini ya. Naik itu utara. Oke? Pak Wisnu kasih kode dulu. Ini namanya kode. Nanti untuk menentukan bagaimana kita belajar kode. Utara. Sedangkan ke sana itu namanya kalau utara sana ke selatan. Bawah ya wes, bawah selatan. Kita selatan. Kalau kita hadap utara, kanannya kita itu mana yang sini? Timur. Timur. Pak Wisnu kasih logo saja ya. Pak Wisnu hapuslah. Gini, tujuan gini. Timur, tengah, Ini penghapus ini. Agan. Penghapus. Wes, tak jawab. Ini nggak sini ini, guys. Yuk, kita pasnya di sini ya. Utara, selatan, timur dan barat. Utara, timur dan barat. Boleh, silakan. Selatan. Jadi di sini barat, ya toh? Ini barat. Terus kita akan coba. Kalau seperti ini, kita berjalannya ke arah mana jadinya? Timur. Bagus. Timur berapa langkah? 6. Timur 6 langkah. Kemudian ke arah mana setelah ke timur? Selatan. Berapa langkah? 4 langkah. Kemudian kemana lagi? Barat. 6. Berapa langkah? 6 langkah. Kemudian kemana lagi? Utara. Utara berapa langkah? Utara 4 langkah. Nah, jika dituliskan ke dalam kode, maka bentuknya seperti ini. Timur 6 langkah. Kenapa nih? Oh, cepet. Pinjemile. Timur 6 langkah. Jadi kita berjalan ke timur 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan gini ya. Silakan praktekkan di sini. Kita coba. Timur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mana lagi? Kalian beri perintah. Selatan berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Kemudian barat berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemana lagi? Utara. 1, 2, 3, 4. Pak Wisnu kembali ke titik semula atau tidak? Kalau Pak Wisnu kembali ke titik semula, maka kode yang kita buat untuk membuat persegi panjang itu sudah betul, atau bangun datar itu sudah betul. Ini barat. Nah, kode ini benar, maka akan membentuk sebuah hasil yang betul juga. Lagi
Jiro lupa monem. Jiro lupa. Jiro lupa monem. Jiro lupa. Nah, kode benar akan membentuk seperti ini. Tapi kalau kodenya salah, tidak akan membentuk sebuah hasil seperti ini. Nah, ini yang dinamakan kode. Sekarang kalian Pak Wisnu minta mencoba membuat sebuah kode. Silakan buka bukunya. Nah, ini kalau seperti ini jadinya persegi. Tinggal kamu buat persegi panjangnya. Oh, sudah betul. Lah kode ini? Ini. Coba. Lagi yuk bikin angkanya. Di sini kasih angkanya. Langkahmu ada berapa di panjangnya? Lah, no. Pinter, tak cek di cek Pak Wisnu. Betul, seperti itu. Ayo, Mas. Kamu tulis ya. Dua anak dengan menuliskan kodenya saja. Adakah yang mau maju Deka? Deka maju. Ayo Deka, Mas Deka. Maju Mas Deka. Gak usah dibawa. Ya dibawa ada apa-apa, wes. Silakan tulis kodemu di sini nih. Ini harus hapus ya. Silakan tulis kodemu. Bebas, kamu mau ya? Dia harus dibawa. Kodenya saja, tidak usah digambar. Dengan kalian membuat kode seperti itu, tanpa disadari kalian sedang membuat sebuah program. Kode yang kalian tulis itu namanya program, sebuah program. Kode itu pada dasarnya apa? Sebuah perintah. Kalian melakukan sebuah program. Yang kalian perintah siapa? Kalau yang menulis seperti itu Pak Wisnu. Yang kalian perintah siapa artinya? Pakai kalian? Siapa yang kalian perintah? Aku. Kalian membuat kode, kemudian yang menggambar kode siapa? Siapa kan? Nah, kalian berlaku sebagai program, pembuat program. Pak Wisnu berlaku sebagai orang yang menjalankan program. Sekarang silakan kalian membuat kelompok dengan anggota 5 anak. Pak Wisnu akan membagikan LKPD. Dibaca. Satu kelompok satu ya. Sudah. Oke, salah satu perwakilan kelompok Naswa silakan maju. Naswa. Silakan perintahkan Deka untuk menggambar 2 saudara. Halo Deka, kamu ngomong seperti itu. Ya enggak gitu, kamu membaca. Sini. Halo Deka. Kamu ngomong. Halo Deka. Buatkan Di sebuah gambar dengan rumus ini. Silakan. Kamu nggak usah, kamu didikte. Kemana Sal? Timur 8 dia. Kamu di sana. Timur 8 langkah. Langsung kamu gambar saja deh. Langsung kamu gambar. Timur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian. Lanjut. Sekarang sebagai programmernya kelompoknya Deka. Kelompoknya Naswa maju 1, kelompoknya Melan maju 1. Tepuk tangan untuk kelompoknya Melan. Oke, bagus. Dari kalian semua, silakan duduk dulu ya. Silakan duduk rumah. Jadi dari semua yang sudah kita lakukan, semua kelompok berhasil membuat kode dengan tepat. Perhatikan kembali ke layar. Kode akan SDB. Silakan berdiri. Harus ingin mengetes konsentrasi kalian sampai akhir belajar. Pak Wisnu akan berkata, kalau gajah itu tapi kalian harus awas. Gajah itu ular itu tapi kalian harus kalau cacing itu kalau semut itu oke, Pak Wisnu akan coba. Mulai ya, 1, 2, 3. Gajah itu saya harus kecil-kecil. Ulangi. Gajah itu semut itu cacing itu ular itu pendek.
Keliling itu tadi mengelilingi yang ada di luar, bukan di dalam. Yang kedua, Deka, ketika kalian menulis kode saat menghitung keliling bangun darah secara sederhana, kalian mempraktikkan bagaimana perintah coding dibuat. Nah, saat kalian menuliskan kode saat menghitung keliling tadi, kalian itu sudah membuat sebuah kode-kode. Karena kode-kode itu yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer menjadi sebuah hasil, sehingga memunculkan TikTok, memunculkan YouTube. Dengan melakukan semua kegiatan pembelajaran tadi secara runtut, kalian telah menerapkan konsep berpikir komputasional dengan baik. Berpikir komputasional ada 4 langkah tadi: pengenalan pola, abstraksi, algoritma, itu tadi. Kemudian dengan menggambar hasil dari kode yang dibuat oleh setiap kelompok, kalian mempraktikkan bagaimana AI bekerja dengan belajar mengingat beragam contoh kode yang membentuk sebuah komputer. Makanya kalian pernah nggak kalau di YouTube atau di TikTok kalian mencari Free Fire, tiba-tiba di FYP kalian munculnya Free Fire terus, ya atau tidak? Nah, itulah bagaimana AI bekerja. Kalau kalian mencari, misalkan kalian mencari hewan-hewan terus, otomatis ya yang muncul di FYP hewan-hewan terus. Nah, itulah makanya Iman. Kenapa? Kalau kalian mencari sesuatu di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau di Twitter, maka yang akan sering muncul adalah itu. Di Shopee wes, kalian pernah pakai Shopee enggak? Untuk belanja sesuatu. Misalkan kalian mencari knalpot, misalkan kalian cari knalpot. Nanti yang muncul di Shopee itu knalpot terus. Rekomendasinya knalpot terus. Misalkan seperti itu. Paham ya? Begitu juga kalian. Dengan kalian menuliskan kode seperti itu, kalian belajar mengingat. Oh, caranya dari kode kayak ini. Oh, hasilnya kayak ini. Caranya dari kode ini hasilnya kayak ini. Kalian sudah mempraktekkan bagaimana membuat kode dan menjadi AI. Oke? Paham? Nah, dari semua pembelajaran tadi, yang paling berkesan untuk kalian atau paling kalian ingat saat apa? Saat apa? Membuat kode. Ada lagi saat apa? Membuat persegi atau menggambar. Jadi kelompoknya Naswa sukanya saat membuat kode. Sedangkan kelompoknya Deka dan Iman adalah saat menjadi AI atau menjadi membuat sebuah gambar. Kelompoknya Mela sudah menjalankan semuanya. Jadi kita sudah menjalankan semua pembelajaran pada hari ini. Sudah paham semua ya? Baiklah, kalau sudah paham, nanti PR-nya kalian bisa belajar untuk membuat kode-kode baru dengan bentuk bangun datar yang baru. Silakan dikerjakan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Sekian dari Pak Wisnu. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Pak Wisnu. Banyak ulangan mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita akan coba hal-hal baru di kemudian hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.